Nah, untuk padi sawah ini kita lihat penyumbang emisi terbesar memang dari Asia, karena memang Asia ini memiliki luas lahan ya padi sawah yang paling luas ya, dibandingkan dengan daerah lain ya, Amerika, Afrika maupun Eropa. Ya. Nah, dari kontribusi emisi pada padi sawah di masing-masing negara ini, kita dapatkan di sini bahwasanya Indonesia ini termasuk besar ya, kontributor nomor 3 di sini setelah Cina dan India. Ya, ini data dari FAO tahun 2017 ya. Di rata-rata tahun 90 sampai 2017. Kita ya yang sudah tidak asing lagi bagi para peserta yang dari IPB ya. Beliau adalah Dr. Husnul Arif, STP MSI, ya pendidikan beliau S1 di Teknik Pertanian IPB, S2 juga di Teknik Pertanian IPB, kemudian S3 beliau di Agricultural and Life Science di The University of Tokyo, Jepang. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan di Institut Pertanian Bogor ya. Kemudian beberapa pengalaman pekerjaan beliau sebagai Expert of Water Management on Climate Governance Project by PAREA and GIZ, ya. Monitoring on Water and Environment of Paddy Field Installed Subsurface Drainage Technology with Seed Pipe System. Kemudian juga sebagai Expert on Climate Projection and Adaptation Strategy of System of Rice Intensification atau SRI Cultivation Against Regional Climate Change by Integrated Climate Crops Soil Water Model Approach. Kemudian ada Feasibility Survey for Improvement of Agricultural Productivity by Adapting Seed Pipe System in Republic of Indonesia, dan juga Sustainable Capacity Building and Business Model for Water User Association. Ya. Baik, menarik sekali nih pengalaman beliau banyak sekali yang terkait dengan upaya, ya nanti bisa kita kaitkan dengan upaya pengendalian perubahan iklim ya, khususnya di sektor pertanian ya. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Pak Dr. Husnul Arif untuk menyampaikan materi. Putus. Halo. Halo, ya. Ya. Oh ya, masih ya. Saya pikir terputus. Silakan Pak Husnul. Baik, terima kasih Pak Andi. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini ya, di hari yang baik ya, hari Jumat ini ya, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ya apa yang selama ini yang saya lakukan sebenarnya, pengalaman saya lakukan khususnya dalam masalah adaptasi perubahan iklim ya di bidang pertanian. Saya ucapkan terima kasih kepada Departemen SIL ini yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan makalah atau presentasi hari ini. Kemudian juga salam kenal ini untuk Bu Emma dan Bu Novia dari KLHK. Ya. Kebetulan sebenarnya dengan jam yang sama ini juga ada rapat roadmap NDC untuk adaptasi ya dengan Pak Dirjen gitu. Ya. Kebetulan Pak Dirjennya Pak Rwanda kalau nggak salah Bu Emma ya. Kebetulan Pak Rwanda ini tetangga saya ini tetangga Pak Andi. Ya rumahnya berapa meter ya menurut saya. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menjelaskan apa yang selama ini saya lakukan, dan ini mungkin lebih ke arah yang teknis begitu ya. Jadi lebih spesifik di bidang pertanian, itu pun juga nanti lebih spesifik di bidang produksi pertanian di lahan padi begitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan materi yang ingin saya sampaikan tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Andik ya tentang profil singkat saya ya, mulai dari S1 sampai S3 ya, S1 S2 saya di IPB, kemudian ketika
2022 saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan exchange research student di Tsukuba. Nah, kemudian di sini juga ada saya lihat dari peserta, sekitar 60 peserta tadi, ada salah satunya itu Mbak Elin. Mbak Elin itu teman saya waktu di Tsukuba begitu ya. Sudah lama nggak ketemu, ketemunya di room ini begitu. Kemudian S3 saya di University ya, khususnya ya, penelitian yang saya lakukan berkaitan dengan apa yang saya lakukan sampai saat ini, termasuk nanti yang akan saya sampaikan begitu. Ini minat saya di agroenvironmental modeling, kemudian environmental control engineering dan water management. Bapak Ibu sekalian yang ingin kontak dengan saya bisa kirim email ke email saya di sini. Saat ini tadi saya sampaikan saya mendapat amanah untuk menjadi sekretaris di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa buku yang saya tulis dan ini menjadi bagian juga yang saya sampaikan hari ini. Buku yang pertama yang saya tulis itu tentang SRI, tadi singgung-singgung SRI ya, System of Rice Intensification. Ini sesuai dengan keyword yang saya pakai di paling bawah itu, ya, less water, more rice, low emission. Jadi harapannya ada teknologi yang menggunakan sedikit air ya, lebih sedikit air, kemudian tapi bisa memproduksi beras yang lebih banyak dan menghasilkan emisi yang rendah. Nah, saya menulis buku ini tentang bagaimana aplikasi SRI di lapangan. Ini kerjasama dengan Kemitraan Air Indonesia, ya, sebagai penulis dan juga dari Profesor Budi Indah Setiawan sebagai senior saya di Departemen SIP. Nah, ini diterbitkan oleh UBPS. Nanti Bapak Ibu yang ingin sekalian promosi ini, kalau yang ingin mendapatkan buku ini bisa kontak ya saya. Selain itu saya juga pernah menulis book chapter ya tentang climate smart agriculture. Ya, ini dipresentasikan di Tsukuba University, di Tsukuba di Jepang tahun 2018, dan ini sebenarnya secara gratis bisa diakses begitu. Nah, di buku ini saya menulis tentang SRI ya, System of Rice Intensification, sebagai bahan alternatif mitigation strategi. Ya, ini sudah ke mitigasi sebenarnya ya, khususnya ingin mitigasi greenhouse gas emission dari padi sawah. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengakses buku ini tadi malam saya cek masih bisa diakses. Bapak Ibu boleh mengakses website dari NARO. Ya, NARO ini adalah National Agriculture and Food Organization Research Organization. Ya, ini dari Jepang. Dan Bapak Ibu bisa akses secara gratis dari website mereka. Kemudian yang terakhir kami juga pernah menulis tentang Sustainable Water Management. Ini diterbitkan oleh Springer. Nah, ini tentang environmental assessment ya, in collaboration with local resident. Ini sebenarnya book chapter ini tentang bagaimana kita memberdayakan masyarakat lokal untuk membantu kita dalam melakukan assessment terhadap lingkungan, khususnya di dalam memonitor kondisi cuaca setempat. Bapak Ibu sekalian, di dalam waktu ya yang kurang lebih 30 menit atau 20 menit ini saya akan memberikan materi ya outline-nya seperti ini. Jadi tentang perubahan iklim di bidang pertanian, kemudian bagaimana emisi terjadi di lahan pertanian, termasuk data emisi dari lahan pertanian. Meskipun tadi sudah disinggung oleh Bu Novi maupun Bu Emma, ya. Kemudian bagaimana kita melakukan strategi. Nah, strategi ini khususnya nanti saya akan eksplor tentang SRI. Ini kalau menurut saya ini sejak tahun 2010 saya mempelajari ini sistem yang menurut saya alternatif dan ini memiliki keuntungan. Tentu juga ada tantangannya, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Nanti seperti apa nanti akan saya sampaikan. Nah, terakhir tentang penutup ya. Nah, bagaimana terjadi perubahan iklim tadi sudah disampaikan secara saintifik ya, perubahan iklim, perubahan cuaca atau perubahan iklim ini sangat berpengaruh ya, termasuk di bidang pertanian. Apa indikasi perubahan iklim? Nah, ini kami pernah melakukan analisis data begitu dengan metode Mengendal, bahwasanya memang terjadi peningkatan suhu rata-rata di bumi ya. Nah, ini kita sudah paham semua diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca. Nah, ini indikator lainnya
kita bisa lihat ya musim kering kadang-kala lebih lama ya, atau bisa terjadi misalnya El Nino. Kemudian musim basah ini lebih pendek tapi intensitasnya tinggi ya, sehingga bisa terjadi banjir misalnya seperti itu. Nah, apa dampaknya terhadap dunia pertanian? Ya, tentu yang pertama gagal panen, ya, jelas ya, karena misalkan kekeringan atau banjir begitu. Kemudian juga degradasi sumber daya pertanian, kemudian meningkatnya frekuensi kekeringan, dan terakhir ini hama penyakit ya juga meningkat. Ya, ini hanya ilustrasi saja yang saya dapatkan bagaimana terjadinya kekeringan lahan sawah ya, ataupun sebaliknya ada terjadi kebanjiran. Ini beberapa berita yang lama ya yang saya quote dari berita online ya. Ini tahun 2015, memang sudah lama ya, belum saya update lagi bagaimana terjadi kekeringan maupun gagal panen ya yang terjadi di Indonesia ya. Sampai saat ini kalau kita googling ya kekeringan di lahan sawah atau banjir di lahan sawah itu banyak dapat kita jumpai gitu. Nah, ini menandakan apa? Menandakan ya terjadinya perubahan iklim gitu. Nah, bagaimana tentang emisi lahan pertanian? Ya, tadi malam saya coba searching, ya, saya dapatkan satu sumber ini dari Science Direct, ya, tentang agricultural emission. Saya kira ini lembaga yang kredibel, ya, sehingga data-data yang ditampilkan juga mungkin bisa kita percaya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya, ya, pertanian ini menjadi sumber yang luas ya terhadap emisi gas rumah kaca, ya, baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah, ini dikatakan ya kontribusinya itu mencapai 30% dari kegiatan emisi yang disebabkan oleh kegiatan antropogenik ya, yang kita lakukan akibat manusia. Gitu. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana emisi di dunia pertanian ini? Yang pertama dari land use konversi, ya, konversi lahan, kemudian dekomposisi ya bahan organik, ya, kemudian pembakaran biomasa. Nah, di sini ada juga sumbernya dari budidaya padi, begitu. Kemudian di dunia peternakan ada fermentasi, ya, kemudian manajemen, kemudian penggunaan pupuk, ya, kemudian penggunaan bahan bakar di dalam operasi di lahan, gitu ya, baik untuk spraying, harvesting dan seterusnya. Nah, ini sumber-sumber terjadinya emisi di lahan pertanian. Di satu sisi itu ada sumber, di sisi lain sebenarnya ada potensi untuk bisa kita reduksi ya, atau kita mitigasi, ya, bahkan bisa menjadi sequester emission. Ya. Nah, bagaimana caranya mereduksi emisi dari lahan pertanian ini? Kita bisa mengadopsi yang namanya BMP. BMP ini Best Management Practices. Ya, ya. Kalau kita lihat SRI itu salah satu ya agricultural intensification yang mengadopsi BMP ini ya, Best Management Practices ya. Di mana dengan BMP ini diharapkan bisa meningkatkan produksi ya per unit input, artinya inputnya kita kurangi tapi produksinya bisa meningkat. Apa input yang bisa dikurangi? Ya dari air, kemudian nutrisi, kemudian juga energi. Dan yang paling penting lagi kita bagaimana mengurangi loss ya. Nah, ini artinya kita harus banyak meningkatkan efisiensi. Nah, ini keywordnya bagaimana kita melakukan ya reduksi emisi di dalam dunia pertanian. Nah, ini data yang saya peroleh dari FAO ya, ini memang datanya masih lama ya, dari 2010. Bagaimana di sini Indonesia ini masih menjadi di lahan pertanian ini penyumbang keberadaan 1, 2, 3, ketujuh ya sebagai emitter ya dari sektor pertanian ya. Ini tahun 2012 ya masih bersama ya, jadi relatif konstan. Nah, untuk padi sawah ini kita lihat penyumbang emisi terbesar memang dari Asia, karena memang Asia ini memiliki luas lahan ya padi sawah yang paling luas ya, dibandingkan dengan daerah lain ya, Amerika, Afrika maupun Eropa ya. Nah, dari kontribusi emisi pada padi sawah di masing-masing negara ini, kita dapatkan di sini bahwasanya Indonesia ini termasuk besar ya, dia kontributor nomor 3 di sini setelah Cina dan India. Ya, ini data dari FAO tahun 2017 ya.
di rata-rata tahun 90 sampai 2017 ya. Ini khusus emisi gas metan sebenarnya ya, yang dihitung CO2 ekuivalennya. Nah, bagaimana cara kita melakukan strategi adaptasi? Tadi yang saya sampaikan, khususnya di lahan padi sawah, ya kita amati secara gamblang bahwasannya umumnya ya budidaya padi itu selalu menggunakan air yang tergenang, ya 2 sampai 5 cm, ya artinya ada flooded water. Nah, air yang diberikan tersebut sebenarnya ini lebih dari kebutuhan tanaman. Jadi kalau kita pelajari sebenarnya inti dari penggenangan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan tanaman, tetapi untuk mencegah ya gulma itu tumbuh lebih subur. Ya. Jadi gulma itu bisa diatasi dengan genangan air. Ya. Nah, selain itu oksigen di dalam tanah juga terbatas ya, dengan tergenangan ini, sehingga terjadi kondisi anaerob, sehingga kondisi anaerob ini akan memacu ya namanya bakteri metanogens ini untuk memproduksi emisi gas metan, sehingga budidaya konvensional padi sawah ini dikatakan sebagai sumber penyumbang emisi gas metan terbesar ya di bidang pertanian. Kemudian, nah apa alternatif yang bisa kita lakukan? Nah ini yang apa yang saya sebut System of Rice Intensification atau SRI ya dalam bahasa kita ya. Apa sih SRI itu? SRI itu budaya alternatif, budidaya padi alternatif yang kita merubah manajemen ya, baik itu manajemen tanaman, manajemen air maupun tanahnya serta pupuk atau nutrisinya. Jadi ini secara integral kita merubah manajemen tanaman, air, ya, tanah maupun nutrisinya. Ya. Nah ini contoh ya bagaimana hasil SRI itu yang di sebelah kiri ya dia lebih tahan terhadap angin sehingga lebih kokoh akarnya, ya dia bertahan lebih kuat begitu. Ya kita bandingkan di sini bagaimana ya akarnya itu lebih kuat ya dengan sistem SRI. Makanya dia mengatakan SRI itu sistem of root intensification. Ya, intinya kita memperkuat akar ya supaya tanaman lebih tahan ya dan adaptif terhadap perubahan cuaca. Apa sih prinsip SRI ini singkat saja ya. SRI ini yang membedakan SRI dengan budidaya konvensional. Yang pertama ini adaptasi menggunakan benih muda, umurnya tidak sampai 14 hari, ya kecil ya, sudah bisa ditanam. Kemudian kita menggunakan jarak tunggal dengan tanam tunggal dengan jarak yang lebar. Ya, jadi kenapa kita membuat jarak yang lebar? Karena kita membuat space ya, supaya anakan dari tanaman ini lebih banyak begitu. Ya. Kemudian karena kita menggunakan benih muda kita harus cepat dan hati-hati ya. Kita lihat ini ada tanaman yang kecil jaraknya lebar begitu. Ya. Kemudian, nah ini yang paling penting juga, ini fokus di bidang saya tentang irigasi, bagaimana kita mengelola air itu tidak perlu digenangi ternyata. Kita dengan sistem SRI ini bisa menggunakan irigasi berselang atau kita sebut intermittent. Ya, gitu, ya. Kemudian karena tadi ini kendala utamanya adalah proses penyiangan, ya, karena kita menggunakan irigasi yang berselang, sehingga gulma itu kadang-kadang tumbuh lebih cepat. Nah, maka ada proses penyiangan yang harus lebih intensif. Maka dikatakan ini sistem of rice intensification. Ya. Padahal penyiangan ini di dalam proses budidaya sangat penting untuk meningkatkan aerasi dari tanah, meningkatkan oksigen di dalam tanah. Ya. Tidak hanya membunuh gulma, tetapi juga meningkatkan aerasi. Nah, yang penting juga ya, kita menggunakan kompos ya, organik ya, sebagai pupuk ya, maupun kita memanfaatkan potensi lokal dengan membuat MOL. MOL itu kepanjangan dari mikroorganisme lokal. Jadi kita mempergunakan sumber daya lokal ya, misalnya sisa sampah rumah tangga ya, sisa sayur, sisa buah-buahan ya, itu bisa kita manfaatkan, kita bisa buat namanya MOL ya. Beberapa minggu ini saya sudah coba membuat di rumah ya, karena ini sangat mudah membuatnya. Ya, jadi kita ingin memanfaatkan sumber daya yang ada untuk seoptimal mungkin ya, termasuk ini memanfaatkan ya sampah rumah tangga sebagai sumber untuk membuat pupuk cair misalnya maupun pupuk organik ya.
Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini secara umum perbedaan antara SRI dengan sistem konvensional. Kalau kita lihat di sini, ya kalau dari sisi pengolahan mungkin bisa dikatakan sama, tapi kebutuhan benih karena kita menggunakan benih muda itu lebih rendah, ya. Meskipun kita butuh seleksi, ya karena kita hanya memilih benih yang berkualitas, ya. Kemudian umur benih juga lebih muda. Kemudian tadi sistem penanaman saya kira sudah saya jelaskan tadi. Nah, irigasi berselang, ya. Kemudian pemupukan juga kita anjurkan menggunakan pupuk organik. Nah, SRI ini sebenarnya berasal dari mana? SRI ini sebenarnya berasal dari Madagaskar. Ya, Madagaskar itu negara di Afrika yang kita tahu ya cukup kering, ya, sumber daya air terbatas. Ya. Saat ini sudah dikenal lebih dari 60 negara, termasuk Indonesia. Bapak Ibu bisa akses website itu bagaimana perkembangan SRI di dunia. Ini dimotori oleh Profesor Norman Abhoff ya dari Cornell University. Beliau ini sudah mengawal SRI ya, sampai saat ini sudah lebih dari 60 negara. Ya. Kalau di Indonesia sebenarnya SRI sudah dikenal dari tahun 99 ya, kemudian dimodifikasi dan ini data ya, data bagaimana luasan SRI sampai saat ini tahun 2014 ya, saya belum update lagi. Sebenarnya sudah banyak ya, tetapi ya maju mundur gitu ya pelaksanaan di lapangan karena memang tidak mudah. Apa sih keuntungannya? Nah, saya ingin memberikan data empiris bagaimana SRI ini bisa meningkatkan produksi. Ini data di tahun 2011 ya bagaimana uji coba SRI ini mampu meningkatkan produksi ini Bapak Ibu kita lihat 78% dari 4,27 bisa meningkat 7,61. Dan ini uji cobanya cukup lama dari 2002 sampai 2006. Ya, ini oleh orang Jepang ya melakukan uji coba di Indonesia. Ya, seperti ini. Kemudian ini juga ada uji coba di Jawa Timur. Ya, bagaimana SRI ini bisa meningkatkan 60 sampai 73% begitu di 3 musim tanam. Ya. Nah kalau kita lihat ini rekor ya anakannya ya sampai 250 kalau dari satu anakan kecil bisa menjadi anakan yang jumlahnya luar biasa. Seperti ini contoh-contohnya. Kemudian karena SRI tadi menggunakan sedikit air, lebih sedikit air sehingga lebih efektif dalam pemakaian air irigasinya. Ya, data menyebutkan ada sekitar 40% air yang bisa dihemat, ya, dengan menggunakan SRI ini, ya, karena menggunakan irigasi berselang. Ya. Bagaimana kita mengadukan kondisi basah dan kering itu bergantian. Gitu. Kemudian, nah ini yang paling penting juga, ini SRI dapat menurunkan emisi gas metan, ya itu 26 sampai 46, ya. Ini dari penelitian yang dilakukan di Cakenan, di Pati, ya. Kemudian intermittent irigasi ini juga menurunkan, ya flooding itu 33, sedangkan intermittent, ya itu hanya 20. Gitu. Jadi artinya, ya cukup signifikan penurunan emisinya. Kemudian ini juga ada data lagi bagaimana ya flooding ini 8,8 ya SRI ini 4,74. Artinya sangat signifikan penurunan emisi gas rumah kacanya. Ini contoh ini hasil dicoba kami dengan menggunakan 3 perlakuan yang berbeda ya, air yang digenangi dan air yang dikeringkan ya. Hasilnya memang kita lihat ya air yang menggenang itu lebih banyak memang total GWP-nya ya, total warming potensialnya dibandingkan dengan data atau kondisi yang sedang maupun kering seperti itu. Sangat signifikan sekali penurunannya. Makanya ini bisa dijadikan sebagai opsi untuk melakukan mitigasi gas rumah kaca di dalam padi sawah. Kemudian juga efisien menggunakan pupuk anorganik karena kita support untuk menggunakan pupuk organik. Ini salah satu contoh kami di Bali ya, di Bali menggunakan pupuk organik. Kita juga melakukan uji coba. Pak Gusnul. Ya, ini sedikit lagi Pak Andi. Ya. Ya siap. Ya. Ini uji coba kami di NTT ya selama beberapa tahun disupport dari ICCTF. Kita lihat di sini, saya mungkin langsung menunjukkan hasilnya saja ya karena waktu kita terbatas. Ini kita menggunakan sistem informasi, jadi kita bisa monitor kondisi yang ada di NTT dari Bogor atau dari Jogja. Kebetulan kita berkolaborasi dengan UGM, kita bisa monitor dari mana saja. Kita menggunakan IoT
sehingga kita bisa lihat suhu, kelembapan, radiasi ya dari remote ya. Nah, ini kita menggunakan pendekatan keseimbangan air untuk melakukan analisis airnya. Nah, ini contoh hasilnya. Mungkin saya skip saja. Nah, di sini kita lihat untuk SRI ada peningkatan ya dari 5,5 ton per hektar meningkat menjadi 6,4 ya. Kemudian hemat air 12%, peningkatan produksi sampai 16,36%. Ya. Kemudian kita ulangi lagi, nah ini yang pengulangan berikutnya di beberapa lokasi ini, karena petani sudah merasa puas dengan SRI, mereka tidak menggunakan lagi konvensional. Dan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap produksi, ya bisa sampai mencapai 12,5 ton per hektar. Ya. Dan ini uji coba ini telah dilakukan panen raya bersama Gubernur NTT ya pada tahun 2017 yang lalu. Ini beberapa publikasi tentang SRI di media online. Nanti bisa dilihat di ini saya. Nah, ada tantangannya yang bagaimana kita yang harus rubah, yaitu paradigma dan cara bertani padi sawah ini bagi petani harus ada perubahan. Nah, ini sulit karena petani selama ini sudah terbiasa dengan cara konvensional, untuk merubah ini sangat sulit, butuh effort yang tidak sebentar ya. Kemudian beras organik kira-kira juga ini menjadi ini kalau kita menggunakan organik. Kemudian sertifikasi organik juga tidak mudah, jadi beberapa tantangan yang lain ya, tidak mudah mengendalikan air irigasi ya, karena SRI ini juga dikenal banyak menggunakan tenaga kerja ya, karena menanam satu-satu tadi ini butuh ada terobosan misalnya di mekanisasi ya. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana yang lain. Saya kira mungkin itu ini sebagai penutup ya. Tadi SRI ini menurut saya menjadi alternatif untuk adaptasi perubahan iklim di dalam menggunakan air yang lebih hemat, produksi yang meningkat dan emisi yang rendah. Tetapi di lapangan ini perlu ya kita ada perlu pembelajaran ya, tidak mudah untuk melaksanakan langsung tanpa ilmunya. Jadi harus ada pengalaman. Saya sendiri pengalaman saya itu sukses SRI ini setelah musim tanam ketiga. Ya. Musim tanam pertama, kedua masih ya biasa saja, kemudian yang ketiga baru bisa berhasil. Ya. Oleh karena itu dalam SRI ini butuh usaha yang lebih sabar ya, dan lebih intensif terhadap tanaman. Ada singkatan lain dari SRI ini ya. Orang Sunda, orang Jawa Barat itu menyingkat itu SRI itu sabar, ridho, dan ikhlas. Jadi kita berbudidaya padi itu harus sabar, ridho, dan ikhlas. Artinya kita merawat tanaman itu penuh dengan kesabaran dan keriduan dan keikhlasan supaya mendapatkan hasil yang optimal. Ya tentu keberkahan di dalamnya. Saya kira mungkin itu Pak Andi yang bisa saya sampaikan sekilas tentang adaptasi perubahan iklim khususnya di bidang pertanian di padi sawah. Saya kembalikan ke Pak Andi. Terima kasih.